Shalom dan selamat pagi kepada sidang Jemaat Allah. Mari kita datang kepada Tuhan dan Dia akan membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami mohon penyertaan-Mu sepanjang acara kebaktian kami di rumah masing-masing pada hari ini. Dan berkatilah semua yang mengikuti acara kebaktian pada hari ini. Bapa, kami berdoa, seandainya ada kuasa-kuasa kegelapan tidak senang melihat kami beribadah di rumah masing-masing, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau hancurkan kuasanya, agar kami bebas untuk memuji, menyembah Engkau pada hari ini. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang mengambil bahagian pada pagi ini, baik memimpin, main music, berdoa sepakat, khususnya menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai mereka, membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan dan kami satukan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Mari yang percaya katakan, amin. Kita masuk dalam panggilan bakti yang terdapat Mazmur 145 ayat 1 hingga 5 dan besar puji-pujian kerana Quran Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak menggabungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terhingga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Sama kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-Mu yang ajaib akan dinyanyikan. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian kita yang pertama, Halabakti.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk lagi seterusnya merasakan kasih Tuhan. Harap pada pagi ini semua saudara-saudara berada dalam keadaan yang sehat. Ya, kita kembali kepada perenungan firman Tuhan. Kalau minggu lalu saya berbicara melalui firman Tuhan, yaitu memanfaatkan waktu. Pada pagi ini saya berbicara yaitu menghargai kesempatan. Menghargai kesempatan dan juga memanfaatkan waktu adalah sinonim ataupun berhubungan. Tapi kali ini saya menekankan bahwa kesempatan itu ada dan perlu dihargai. Untuk itu saya membawa saudara untuk membaca di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 hingga yang ke-9. Lukas pasal yang ke-13 pasal 13 ayat 6 hingga yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saya baca di sini dan Anda boleh ikuti dalam semua Alkitab Anda sendiri. Saya baca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini.
seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Saya bahasa Malaysiakannya, "Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi baja kepadanya." Ayat 9, "Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Tebanglah dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini kami mau duduk berbicara dan mendengar firman-Mu. Tempatkan kami di sisi yang Engkau telah lindungi, supaya apabila kami mendengar firman-Mu, firman-Mu akan terus bekerja di dalam hati kami semua, baik yang ada di ruang ini maupun di rumah masing-masing yang sedang mengikuti. Tuhan, kiranya Engkau berbicara di dalam hati kami semua. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Menghargai kesempatan, ada beberapa hal yang kita perlu tahu. Yaitu yang pertama, menghargai kesempatan itu telah diberikan kepada Israel supaya mereka menghargai kesempatan. Apakah mereka menghargainya? Nanti kita akan melihat. Perumpamaan ini juga dapat diaplikasikan di dalam diri setiap orang yang bergelar orang Kristen. Dan yang ketiga, Kristen tanpa buah adalah hakikatnya Kristen mati. Mari kita kembali kepada apa itu menghargai kesempatan. Adapun perumpamaan ini yang Yesus sampaikan adalah perumpamaan khas ditujukan oleh Yesus kepada umat Israel, di mana umat Israel sepatutnya sudah menghasilkan pertobatan. Kenapa? Sebab mereka yang pegang kepada hukum 10, mereka yang pegang hukum Musa, yaitu hukum Taurat, mereka juga yang telah menerima janji bahwa Mesias akan datang, dan mereka adalah anak sulung dari umat Allah yang percaya. Jadi mereka sudah seharusnya menghasilkan pertobatan, dan mereka seharusnya percaya dan menerima kegenapan, yaitu Yesus yang telah dibicarakan di dalam perjanjian lama. Tetapi sebaliknya, banyak orang Israel, umat Israel yang masih terbelakang. Mereka tidak dapat menghasilkan sebagaimana Tuhan mau kehendaki untuk umat itu. Jadi perumpamaan ini selalunya adalah dituju kepada orang Israel. Misalnya pohon ara itu menunjukkan kepada orang Israel. Sama dengan pokok anggur, itu adalah selalu menggambarkan Israel. Yang sangat penting bagi orang Israel adalah pokok ara, yaitu buah ara dan buah anggur. Itu sangat penting bagi mereka. Itu sebabnya Tuhan menggambarkan betapa pentingnya orang Israel, betapa pentingnya Israel itu membuahkan yang sangat penting, yaitu buah ara untuk Tuhan, yaitu buah pertobatan. Israel diberi kesempatan. Kenapa saya cakap bahwa Israel itu diberi kesempatan? Karena Yesus menyampaikan suatu perumpamaan begini. Seorang yang pemilik tanah itu dia datang dan dia mengaku sudah 3 tahun dia melihat meraun pokok itu dan tidak dia dapati bahwa pokok itu menghasilkan buah. Dia berkata kepada pengurus kebun yang dia percaya, "Tebanglah pokok itu." Dan pengurus itu memohon supaya dia diberi kelonggaran untuk membaca, mencangkul dan membaca, supaya dia akan diberi ada pengharapan untuk berbuah tahun depan. Tetapi andai kata setahun itu
tidak akan berjaya, dia menghasilkan buah, dia pun mengizinkan untuk ditebang. Ini perumpamaan yang Yesus jelas menunjukkan kepada umat yang tidak menghasilkan buah pertobatan di hari kesempatan yang telah diberikan kepada dia. Israel harus ada kesempatan itu. Israel harus menggunakan kesempatan itu untuk menghasilkan pertobatan. Sebab mereka sudah tahu melalui hukum. Mereka sudah belajar dengan hukum. Mereka sudah belajar tentang janji-janji Tuhan. Dan mereka perlu menghasilkan pertobatan. Menurut hukum Taurat, setiap pelanggar hukum Taurat akan dihukum mati. Kalau dia melanggar hukum Taurat, dia dianggap berdosa dan dia akan dihukum. Itu adalah tuntutan hukum Taurat. Tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Israel masih ada kesempatan. Berarti kalau hukum Taurat tidak berhasil menyelamatkan Israel, karena Israel tidak mampu mengikuti segala janji, segala peraturan hukum Taurat, dan Israel gagal untuk mematuhinya, dan Israel harus dihukum, tetapi Tuhan menghantar Yesus, yaitu diri Allah sendiri, sebagai kasih karunia, memberi kesempatan sekali lagi bagi orang Israel. Tapi sayang, waktu itu banyak orang Israel menolak Yesus. Inilah message daripada perumpamaan ini. Saudara yang kekasih, perumpamaan ini juga dapat diaplikasikan kepada orang Kristen pada hari ini. Jangan kata, oh saya sudah menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen tidak cukup, saudara. Menjadi orang Kristen tidak cukup. Kalau dia tidak menghasilkan buah, berarti dia menjadi Kristen sia-sia. Di dalam perumpamaan ini berkata, untuk apa pupuk ara ini di tengah-tengah kebun anggurku? Karena dia tidak berbuah, hanya sia-sia atau percuma saja dia ada di tengah kebunku. Menggambarkan bahwa orang Kristen pun sia-sia menjadi orang Kristen kalau dia menjadi orang Kristen yang tidak menghasilkan buah. Sebab itu, apakah yang harus dihasilkan oleh orang Kristen? Buah apakah yang harus dihasilkan oleh orang Kristen? Kristen diberi kesempatan untuk menghasilkan buah, yaitu pertama, buah pertobatan. Orang Kristen yang tidak ada pertobatan, berarti orang Kristen itu hidup sia-sia menjadi orang Kristen. Dan orang Kristen yang tidak mengambil kesempatan menjadi orang Kristen yang sudah ada pertobatan, orang Kristen itu adalah orang Kristen yang tidak ada buah. Buah pertobatan adalah buah yang diharapkan oleh Tuhan bagi setiap orang. Bukan menjadi orang Kristen yang diharapkan, tidak. Tetapi menjadi orang Kristen, orang itu harus menghasilkan pertobatan sepenuh. Lalu yang kedua, yaitu buah yang kedua, orang Kristen supaya hidup Kristennya tidak sia-sia, dia harus menghasilkan buah kesaksian yang boleh memberkati orang lain, buah pelayanan yang boleh menjangkau jiwa. Buah pelayanan itu banyak bentuk. Mungkin Anda bukanlah seorang pelayan sepenuh masa di dalam mencampurkan dalam pelayanan yang sepenuh masa seperti pastor atau sebagainya, tetapi Anda pelayan Tuhan. Bagaimana Anda boleh melayani? Anda menghasilkan buah pelayanan melalui Anda siap dipakai Tuhan dalam bentuk apapun. Anda melayani Tuhan. Baru-baru ada beberapa jemaat kita yang tidak dapat bantuan yang diagi-agikan oleh kerajaan tempoh hari. Maka ada seorang jemaat dari gereja Baptis Sandakan, mereka menghantar belanja. Tapi sampai hari ini orang yang menghantar belanja itu tidak pernah saya nampak siapa dia, dan saya tidak tahu siapa orangnya, karena dia berkata dia tidak mau ditahu. Dia hanya kata doakan karena kami sudah lanjut umur, supaya Tuhan terus pakai kami di saat kami lanjut umur. Dia tidak mau ditahu.
Tetapi Tuhan yang tahu bahwa dia sudah melayani Tuhan. Bukan berkhotbah, tetapi dia melayani melalui hartanya dengan membantu orang lain dan sebagainya. Sebab itu saudaraku yang kekasih, menjadi orang Kristen selain dari buah pertobatan diperlukan, orang Kristen itu harus menghasilkan buah pelayanan dan kesaksian untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sudahkah Anda menjadi berkat bagi banyak orang? Sudahkah Anda menjadi berkat kepada orang lain? Sebab itu kalau belum, Anda harus ada tekad untuk menjadi berkat bagi dunia sekeliling. Sebab ini diharapkan oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, sia-sia dia menjadi orang Kristen. Sia-sia pokok ara ini di tengah-tengah kebun anggurku. Sia-sia dia menjadi orang Kristen di tengah-tengah jemaat yang percaya. Kalau dia tidak ada pertobatan dan tidak ada kesaksian yang boleh membawa berkat bagi banyak orang. Tidak ada pelayanan, membantu pelayanan pun tidak. Dan itu semua adalah kesia-siaan menjadi orang Kristen. Jadi perdoman ini juga menuntut kepada semua orang Kristen, ambil kesempatan ini. Kesempatan yang telah diberi oleh Tuhan kepada kita. Begini, setiap orang, semua orang sebenarnya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang harus mati, dihukum mati. Kenapa? Sebab dosa kita. Kita sudah mati karena kita telah melanggar hukum. Dan kita adalah orang-orang yang adalah hukuman, orang-orang yang harus dihukum. Tetapi kasih karunia di dalam Yesus. Yesus mati bagi dosa kita. Yesus menyelamatkan kita. Sebab itu kita ada kesempatan. Di dalam kesempatan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus menghasilkan pertobatan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kristen tanpa buah adalah Kristen mati. Di dalam firman Tuhan ayat yang ke-9 dia berkata begini, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Apa artinya? Kalau kayu itu ditebang, pokok itu ditebang, apakah dia hidup? Tidak, dia tetap mati. Sebab itu Kristen tanpa buah, dia akan ditebang, dia akan dihukum dan dia mati. Kristen yang mati adalah Kristen yang tidak menghasilkan buah pertobatan. Orang Kristen yang mati adalah orang Kristen yang tidak menghasilkan buah pelayanan, buah kesaksian, buah berkat untuk membantu di dalam pelayanan. Ini disebut Kristen mati. Kalau tahun depan dia tidak berbuah, tebanglah dia. Ini kata firman Tuhan, bukan saya. Saya tidak menyumpah, tetapi firman Tuhan yang menegaskan bahwa Kristen yang tidak menghasilkan buah, dia akan ditebang, berarti dia mati. Ini namanya Kristen mati. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen mati. Ini bukan saya, firman Tuhan yang cakap. Kristen mati ialah kalau dia tidak menghasilkan buah pertobatan. Kristen mati, Kristen yang tidak menghasilkan kesaksian yang baik, tidak menghasilkan pelayanan yang baik untuk menjadi berkat kepada orang lain. Sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita hasilkan buah di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen. Ayat yang ke-7 bagian B. Kata Yesus melalui perumpamaan ini, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Mari kita bandingkan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Upah dosa adalah maut. Dalam Roma 6 ayat 23. Sama dengan perkataan tebanglah pokok ini. Untuk apa dia ada di tengah-tengah kebun anggurku? Dengan percuma. Kalau ditebang dia mati. Kenapa? Sebab dosa membawa maut. Setiap orang yang berdosa dan tidak ada menghasilkan pertobatan, dia telah berada di dalam keadaan menempuh maut. Sebab itu saudaraku yang kekasih, ingat bahwa kita ada kesempatan lagi. Firman Tuhan berkata, tunggu dulu. Dia minta supaya Tuhan tanah itu menunggu dulu.
dan pengurus itu akan urus kebun itu, urus pupuk arak itu, dibaja, dicampur dan dibaja supaya dia akan berbuah. Tetapi kalau tidak juga berbuah, dia akan ditebang. Saudaraku, orang Kristen itu diberi kesempatan dan diberi kesempatan. Tetapi kalau dia tidak ambil kesempatan itu, ingat bahwa orang Kristen itu berakhirnya kesempatan dan dia akan dihukum. Firman Tuhan ini berkata begini, bahwa tahun depan mungkin dia berbuah. Pengharapan Tuhan kita akan mengambil kesempatan itu untuk berbuah. Ini message firman Tuhan yang harus kita tanam dalam hati kita, bahwa kita diberi kesempatan lagi, saudara. Yesus masih ada kesempatan yang diberi kepada kita. Setiap orang seperti digambarkan dalam ayat 8 dan 9 memang akan dihukum, tetapi karena kasih karunia maka kita diberi kesempatan untuk supaya kita menghasilkan buah. Sebab itu, saudara, saya mencabar kamu pada pagi ini. Marilah kita pergunakan kesempatan yang ada untuk melakukan pertobatan dan melayani Tuhan. Ingat, kesempatan kita masih hidup ini. Gunakanlah. Senantiasa kita menyelidiki diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Senantiasa kita menyelidiki apa yang telah kita lakukan dan kita bertobat. Dan apabila kita sudah bertobat, kita ingat bahwa ini kesempatan untuk kita melayani, membantu melayani Tuhan dengan cara apa sekali yang Tuhan telah beri kepada kita. Ini kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Lakukanlah sebelum berakhir kesempatan. Katakan pada kawan di sebelah Anda, lakukanlah sebelum berakhirnya kesempatan. Mari Anda kita berdiri sama-sama dan kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa. Kami akui bahwa kami adalah orang-orang hukuman. Tapi oleh kasih karunia Engkau memberi kesempatan untuk kami supaya kami menghasilkan buah pertobatan dan menghasilkan pelayanan, menghasilkan kesaksian yang baik yang boleh membawa berkat kepada banyak orang. Saat ini Tuhan, kami serahkan kelemahan kami. Kiranya Engkau menyadarkan kami semua. Curahkan Roh bekerja, urapi dan penuhi kami, supaya firman-Mu terus bekerja dan kami lakukannya sebelum kesempatan kami berakhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Sebagai pujian penyambutan dengan Tuhan, terus kami persembahkan dan mendapatkan hukuman Bapa. Ku bangga
kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa untuk keadaan negara kita Malaysia, supaya Tuhan campur tangan di dalam pentadbiran kerajaan kita, dan juga supaya Tuhan akan campur tangan di dalam tugas barisan depan untuk melakukan perkhidmatan melawan COVID-19 ini. Kita berdoa untuk semua saudara-saudara kita yang sedang di kuarantin saat ini, supaya Tuhan meneguhkan iman mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua jemaat, semua kita, supaya dilindungi daripada COVID-19 ini. Kita berdoa untuk ekonomi kita semua, supaya Tuhan akan terus memulihkan ekonomi kita dan memulihkan pelayanan kita. Kita mau berdoa kalau ada orang yang sakit, supaya Tuhan akan menyembuhkannya. Mari kita berdoa juga untuk persembahan persekutuan yang sebentar tadi telah diberi. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk negara kami Malaysia. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam pentadbiran mereka, supaya pemimpin-pemimpin negara diberi hikmat, kuasa, kemampuan untuk menerajui dan memberikan yang terbaik untuk negara ini. Dan biar kebebasan beragama, kebebasan untuk terus bekerja sama antara satu sama lain, supaya keamanan akan terus berlangsung di negara ini. Dan berdoa untuk barisan depan untuk melawan COVID-19. Berilah hikmat, kuasa, kemampuan untuk mereka, dan beri kekuatan untuk mereka untuk melakukan tugas mereka sebagai barisan depan, dan berkatilah mereka. Dan berdoa Bapa, lindungilah semua saudara-saudara kami yang sedang di kuarantin sekarang ini. Teguhkan iman mereka untuk terus percaya bahwa Tuhan melindungi dan menyembuhkan mereka. Dan berdoa Bapa di surga untuk semua orang-orang sakit, baik di sini maupun di rumah sakit, di mana saja, kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tapi kami serahkan kesehatan kami, biar Engkau selalu mengurapi kami dengan kuasa darah-Mu dan melindungi kami semua, melindungi semua jemaat, melindungi semua pastor-pastor, melindungi semua keluarga-keluarga kami dari COVID-19. Kiranya malaikat Tuhan senantiasa memagari kami semua, dan kiranya semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk ekonomi negara kami Malaysia, karena Tuhan terus memulihkannya, juga memulihkan ekonomi semua keluarga-keluarga pastor, keluarga-keluarga jemaat, dan semua orang, baik yang bekerja pada majikan, kerja sendiri, dan berniaga. Tuhan pulihkan ekonomi kami, dan doronglah supaya semua kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan menjadi berkat kepada dunia. Kami berdoa Bapa di surga, mengucap syukur segala berkat yang Kau telah berikan. Sebentar tadi kami telah memberi persembahan dan persepuluhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya, menyokong di dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, berkatilah setiap tangan yang telah mengulurkan berkat persembahan dan persepuluhan ini. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, persekolahan mereka, dan kalau ada yang sedang mencari kerja, buka jalan untuk mendapat kerja, dan buatlah semua orang diberkati oleh Tuhan. Dan berdoa untuk mereka yang dalam kekurangan dan tidak dapat memberi persembahan, Tuhan berkati dengan kecukupan, supaya kami semua sama-sama dapat menyokong pekerjaan Tuhan dengan harta dan keuangan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang indah buat kami, dan kiranya berkat itu dirasai oleh semua kami yang telah menyembah Engkau saat ini dan menyerahkan doa ini. Terima kasih segala berkat-Mu. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.